yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh. Itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik. Pada hari ini Partai Buruh dan FSPMI kembali turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia. Kembali mengingatkan kepada pemerintah Indonesia sekaligus pemerintah Malaysia agar sungguh-sungguh bahwa telah terjadi pembunuhan, bukan illegal migrant workers, pembunuhan. Dan catatan informasi yang kami terima, 2 orang. Kok diam-diam saja ada pembunuhan, yaitu tertembaknya 2 orang pekerja migran Indonesia yang katanya ilegal. Kan katanya belum ada investigasi sepihak dari pihak yang menembak polisi di Raja Malaysia. 2 orang Indonesia terbunuh, itu sama saja menyatakan perang. 1 orang Indonesia terbunuh, itu menyatakan perang, kecuali melalui pengadilan. Ini tanpa pengadilan, polisi di Raja Malaysia mengeksekusi tembakan mati. Ada 1 orang kritis yang kemudian mati. Itu menunjukkan penembakan itu dilakukan secara membabi buta. Kalau dia terarah, langsung mati. Ada 1 kritis, belakangan mati, jadi yang mati 2 orang. Ini adalah pembunuhan. Kami meminta kepada pemerintah Indonesia, Menteri P2MI dan Wamennya, jangan kebanyakan lip service, melakukan konferensi pers, nyatakan ada pembunuhan. 1, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya nyatakan ada pembunuhan. Karena dia ada pembunuhan, maka yang membunuh harus dihukum. Siapa dia? Polisi di Raja Malaysia. Siapa yang menembak, siapa yang memerintah menembak, harus dipenjara seberat-beratnya. Itu 1. Nyatakan ada pembunuhan. Hei Menteri, jangan enak-enak aja makan uang negara. Jangan enak-enak aja cuma konferensi pers. Abang Beca, saudara kami pun bisa jadi menteri kalau cuma konferensi pers. Yang kedua, jemput 3 orang lagi yang sekarang sakit. Kemana kamu semua? Mereka semua bekerja, bahkan illegal migrant workers, karena di Indonesia pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Coba ada lapangan kerja, nggak mungkin ada pekerja migran. Kok sekarang mereka berjibaku bertaruh nyawa, sekalipun misal ilegal, kok nggak dilindungi? Udah nggak bisa ngasih pekerjaan, nggak melindungi. Buat apa kamu jadi menteri? Oleh karena itu yang kedua, jemput yang sekarang sakit. Kami memberi waktu 1 kali 3 hari. 1 kali 3 hari kalau menteri nggak menjemput, kami kepung kantor menteri, kami kepung kantor daripada Kedubes Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami minta Menteri Luar Negeri atas nama pemerintah Indonesia membuat nota diplomatik yang lebih keras, yaitu meminta polisi yang membunuh untuk dihukum dan dipenjara. Umumkan seperti waktu Pak Kapolri atas izin Presiden Prabowo mengumumkan pemecatan oknum-oknum polisi yang merekayasa narkoba dalam satu pentas musik warga Malaysia. Kenapa kamu Malaysia nggak melakukan hal yang sama? Kami minta agar diumumkan terbuka, tunjukkan melalui media Malaysia maupun media Indonesia, diborgol polisi itu dan dipenjara. Itu 3 tuntutan kami. Dan yang terakhir, kami minta Menteri P2MI dan Wamennya dievaluasi. Kebanyakan lip service, hadir ke talk show. Kenapa nggak ke Malaysia? Takut? Kalau kamu takut, jangan jadi menteri. Ngapain talk show ke TV, talk show ke radio, bikin konferensi pers? Tugasmu jemput 3 orang sekarang. 2 orang sudah mati. Kamu biarkan begitu saja.
Bila mana dalam 1 kali 3 hari pemerintah Indonesia khususnya Menteri dan Wamen P2MI tidak mengambil langkah-langkah dan memulangkan 3 orang yang masih dalam keadaan sakit, maka kami bisa pastikan mengepung kantor Menteri P2MI dan Kedubes Malaysia setiap hari. Kami percaya Bapak Prabowo waktu sebelum jadi presiden saja memulangkan dengan uangnya sendiri kasus Bona. Ingat nggak kawan-kawan media? Beliau sewa pengacara termahal di Malaysia. Beliau bela. Bahkan ketika menang, Presiden Prabowo menjemput Bona, seorang TKI yang mau dihukum mati karena berjuang. Karena mereka itu para migran workers atau kita kenal dengan TKI sedang berjuang untuk meraih devisa. Lebih dari 80 triliun devisa dari TKI. Sekarang mana balasanmu untuk mereka yang telah memberikan devisa 80 triliun? Kita kepung. Terima kasih kawan-kawan. Pak Said, berarti dari pemerintah belum ada respon apa-apa terkait hal ini, Pak? Teman-teman media lebih tahu. Semua ketutup dengan kasus LPG yang nggak jelas itu. Semua tertutup dengan kasus Parga Laut. Ini 2 nyawa sudah terbunuh. Oleh karena itu sekali lagi, Menteri jangan kebanyakan talk show. Jangan kebanyakan talk show. Datang ke Malaysia, jemput 1 kali 3 hari. Mereka yang masuk nih. Kasih sampai sini aja. Biarin dia. Indonesia. Kita telah dikejar di lautan kita sendiri oleh Coast Malaysia. Ini Coast Malaysia. Ini wilayah mereka ingin ngotot. Ini wilayah dia katanya, wilayah Malaysia. Ini udah jelas nih wilayah Indonesia. Kami tetap bertahan Karena ini adalah wilayah Indonesia yang harus kita jaga. Mudah-mudahan rapat segera. Sekarang masih terus masuk ke wilayah Indonesia. Inilah dia Coast Guard-nya Malaysia dengan nomor lambung 1813 dengan diawaki 4. Ini dia. Kita sekarang di wilayah Malaysia Indonesia dan mereka masih tetap ngotot untuk masuk. Dan mereka masih aja terus mengikuti kita. Di kawasan Indonesia ini. Lambung 1813. Pertiwi memanggil, jangankan hujan air, hujan peluru dan batu pun kita terjang. Tak kabur.